Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 30 ya, bagian E, menulis ya. Ada aktivitas pertama. Nah, buatlah peta konsep dari elemen-elemen atau bagian-bagian dari cerita. Nah, di sini setelah petunjuknya adalah setelah membaca dan mendengarkan beberapa jenis legenda yang berbeda. Nah, sekarang saatnya untuk kamu untuk menulis sebuah legenda yang kamu sudah kenal, ya, yang mungkin legenda yang ada di sekitar kamu ya, di daerah kamu masing-masing. Sebelum kamu menulis sebuah legenda, kamu perlu mempelajari beberapa keahlian penulis yang digunakan dalam menulis cerita. Ya. Sebuah cerita itu ada karakter dan setting. Dan kebanyakan cerita ada memasukkan sebuah series rentetan peristiwa. Ya, series of event ini rentetan peristiwa. Peristiwa-peristiwa tersebut membentuk urutan atau alur cerita. Ya, plot ini alur ya. Jadi untuk membantu kamu merencanakan tulisan kamu itu, pergunakanlah peta konsep di bawah ini. Buatlah peta konsep yang sama di buku catatan kamu dan buatlah draft cerita kamu itu. Nah, jadi langkah pertama adalah putuskan legenda mana yang kamu ingin tulis ulang. Baca dan pahami ceritanya. Lebih baik untuk kamu jika kamu itu membaca cerita tersebut dari beberapa sumber yang berbeda. Jadi cerita ini biasanya ada beberapa sumber yang berbeda dan dengan gaya bahasa yang berbeda juga. Nah, ambillah sebuah versi yang cocok dengan minat atau cocok dengan kamu ya. Nah, tuliskan seluruh informasi-informasi penting atau detail-detail kunci ya dari legenda tersebut. Seperti tokoh utamanya gimana, settingnya di mana, maksudnya setting tempat, setting waktu, dan setting lokasi suasananya gimana. Terus apa-apa saja konfliknya, terus bagaimana resolusinya, dan kejadian-kejadian kunci lainnya kalau ada. Nah, ini dia peta konsepnya. Nah, ini peta konsep. Ada topiknya, kamu tentukan dulu ya. Kemudian buat settingnya, buatlah detail-detailnya di sini. Ini berdasarkan cerita yang kamu baca ya. Topik legendanya apa, misalnya judulnya apa, terus settingnya di mana. Detail settingnya ini bisa detail tempat, bisa detail waktu ya, dan detail yang lainnya yang berhubungan dengan setting. Kemudian karakter. Nah, karakternya siapa-siapa saja kamu tulis ya, kalau ada 5, 4. Terus masalahnya, kalau ada masalahnya 2, buat 2 seperti ini. Apa saja masalah pertama dan masalah kedua. Masalah pertama ini apa saja detail-detailnya ya, kamu tulis. Kemudian dari kedua problem ini, kamu buatlah solusinya atau pemecahan masalahnya apa-apa saja. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya dan bagaimana akhir cerita tersebut. Nah, itu yang kamu tulis berdasarkan cerita yang kamu baca. Kemudian, langkah kedua, sampaikan ulang ya karakter tersebut menggunakan detail-detail dengan menggunakan versi kamu sendiri. Lengkapi peta konsep di bawah ini untuk memperkenalkan karakter dalam cara yang menarik ya. Jadi kamu tulis karakternya, nama karakternya dulu ya, nama karakter, ini karakter. Terus buat deskripsinya ya. Deskripsi ini berisikan personal detailnya gimana dari nama karakter tersebut. Misalnya ada kalau 5 karakternya, kamu tulis ke 5-5-nya dengan peta
data yang seperti ini. Nah, terus trace-nya gimana ya? Sifat-sifat karakter itu gimana? Habitnya gimana? Kebiasaan-kebiasaannya, keinginan-keinginannya gimana? Dan bagaimana twist ini perubahan-perubahan yang terjadi pada karakter tersebut. Misalnya di awal dia itu sombong, dan di akhir mungkin dia bisa berubah menjadi orang yang baik, misalnya seperti itu ya di karakternya itu. Ya, berikut di halaman 32 nomor 3, ceritakan ulang settingnya lagi menggunakan kata-kata kamu dan versi kamu sendiri. Rencanakan deskripsi yang menarik dari setting kamu itu menggunakan untuk melengkapi peta konsep di bawah ini. Nah, kalau di atas kan tentang karakter ya, yang berikutnya itu tentang setting. Nah, ini detail-detail tempatnya ya. Setting, lokasinya di mana? Bentuk detailnya, bentuk lokasi atau di moodnya itu gimana? Waktunya kapan kejadiannya? Nah, di sini apa yang kamu lihat ini maksudnya setelah kamu membaca cerita itu apa yang kamu lihat? Kemudian apa yang kamu dengar? Kemudian apa yang kamu rasakan dan kamu baui ya? Dan kemudian apa yang kamu rasakan? Ya, ini detail dari tempat tersebut. Selanjutnya barulah kamu tulis, kamu catat kejadian-kejadiannya. Ya. Yang pertama tentu saja apa yang terpenting atau kejadian terpenting ya untuk memulai cerita kamu itu. Setelah tentu perkenalan dulu ya, perkenalan karakternya bagaimana karakternya. Terus berikutnya apa kejadian-kejadian yang membangun sebuah permasalahan atau konflik. Lanjut ya, apa permasalahan terbesar atau apa konflik terbesar yang tertinggi ya, tensi masalahnya yang tertinggi itu di mana. Setelah itu bagaimana masalah ini diselesaikan, pemecahan masalahnya gimana, dan terakhir bagaimana cerita itu berakhir atau problem itu diselesaikan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.